Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita, bagaimana kita menjadi pribadi bertalenta plus atau kesuksesan di dalam hidup, keberhasilan dalam hidup, jangan hanya mengandalkan talenta. Kepada talenta perlu ditambahkan banyak hal. Dan saat ini kita tambahkan keinginan belajar. Karena keinginan belajar dapat mengembangkan talenta. Namun, ada musuh terbesar dari keinginan belajar, yaitu keangkuhan. Kita akan berbicara masalah keangkuhan. Pribadi bertalenta itu pribadi yang bertalenta atau orang yang merasa talentanya hebat, talentanya sudah banyak gitu, dia akan menjadi orang yang sulit untuk dididik atau sulit menerima pengajaran. Ada seseorang bernama Sam Chen. Dia adalah seorang yang memiliki banyak talenta musik. Dia mampu memainkan berbagai macam keyboard, akordeon, dia bisa main drum, gitar, saksofon, dan biola. Pada dasarnya dia bilang, Sam Chen, bahwa saya mampu memainkan alat musik apapun. Jika saya mendengar satu nada saja, saya dapat memainkannya. Itu terdengar keren banget ya. Seperti anugerah yang luar biasa. Namun Sam berkata, ketika dia memutuskan bermain saksofon untuk meningkatkan kemampuannya dalam bermain jazz, dia ngambil kursus musik jazz. Dan dia mengalami frustasi karena dia selalu mengandalkan telinganya. Dia jadi nggak punya kesabaran dan nggak punya kegigihan yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Akhirnya dia menyerah. Nah, itulah salah satu paradoks kehidupan. Segalanya semula yang membuat kita sukses jarang membuat kita tetap sukses. Kita harus tetap terbuka pada ide-ide baru dan bersedia mempelajari keterampilan baru. Lalu yang selanjutnya, keangkuhan itu adalah musuh atau penghalang nomor satu, musuh nomor wahid dari keinginan belajar. Penulis, coach, dan pembicara Dave Anderson meyakini bahwa penyebab utama dari gagalnya manajemen adalah keangkuhan. Dia menulis begini, ada banyak alasan para manajer bisa gagal. Bagi beberapa manajer, perusahaan tumbuh lebih besar daripada mereka. Manajer lain tidak bertumbuh seiring waktu. Ada manajer yang berkarakter buruk. Sementara waktu, manajer nampak baik tetapi akhirnya tak mampu keluar dari masalahnya sendiri. Mereka semakin lama mempekerjakan karyawan yang salah karena mereka tidak mau mengakui mereka berbuat salah atau memiliki perputaran karyawan yang sangat tinggi karena kesan negatif yang ditimbulkannya. Beberapa manajer yang gagal memiliki rekam jejak yang baik tetapi mulai menggunakan kesuksesan mereka sebagai tembok pelindung demi menghindari resiko yang muncul. Namun, seluruh penyebab manajemen berakar pada satu penyebab umum, keangkuhan. Sederhananya, keangkuhan bersifat merusak, melambungkan kesombongan Anda, dan mendistorsi perspektif Anda tentang kenyataan. So guys, sahabat Mr. Sorchan, sementara iri hati adalah dosa besar yang muncul karena perasaan rendah hati, dosa keangkuhan berasal dari perasaan
tinggi hati. Itu menciptakan arogansi kesuksesan, merasa sombong yang disertai dengan distorsi perspektif tentang kenyataan. Sikap semacam itu mengakibatkan hilangnya gairah belajar dan enggan berubah. Itu membuat seseorang jadinya tidak ingin belajar lagi. Apa sih efek negatif dari keangkuhan? Keangkuhan itu efeknya adalah keangkuhan menutup benak kita terhadap ide-ide baru. Saya belum pernah menemukan sosok yang congkak, sombong, dan tinggi hati yang memiliki semangat ingin belajar. Bagaimana dengan kita? Penulis Prophet King Solomon ngomong gini, apa Anda melihat orang yang menganggap dirinya bijak? Harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada itu. Keinginan belajar dalam bentuk yang paling dasar adalah bersedia terbuka pada ide-ide baru. Dan keangkuhan kita bisa mencegah kita melakukan itu. Keangkuhan, efek negatifnya juga menutup benak kita terhadap umpan balik. Stephen Covey berkomentar, kerendahan hati diperlukan untuk mencari umpan balik. Kearifan diperlukan untuk memahaminya, menganalisisnya, dan bertindak dengan tepat. Sebuah ide sebenarnya perlu masukan daripada orang lain. Setelah itu kita lakukan tindakan. Setelah tindakan itu kita mendapatkan umpan balik. Setelah umpan balik kita koreksi. Kita tersedia lagi umpan balik tim, dan itu memperbaharui ide kita. Itulah siklus daripada umpan balik. Nah, kalau kita angkuh, kita menutup benak kita, pikiran kita terhadap umpan balik. Efek negatif selanjutnya adalah keangkuhan mencegah kita mengakui kesalahan. Ada cerita kocak atau cerita lucu yang bisa menjadi pelajaran. Seorang laksamana memerintahkan sekelompok pilot angkatan laut yang sedang bermanuver untuk mematikan radio. Namun, seorang pilot muda justru keliru menyalakan radio dan terdengar bergumam, "Astaga, saya kacau." Ketika mendengarnya, sang laksamana merenggut mikrofon dari operator radio dan membentak. Pilot yang berbicara saat radio mati berharap menyahut segera. Setelah hening agak lama, suara di radio terdengar berkata, "Saya mungkin kacau, tapi saya tidak sekacau itu." Ketakutan mungkin menyebabkan segelintir orang enggan mengakui kesalahannya. Tetapi keangkuhan pun kerap menjadi penyebabnya. Persoalannya, salah satu cara kita bertumbuh adalah mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Penulis William Bolito mengamati, hal terpenting dalam kehidupan bukanlah memaksimalkan keuntungan kita. Orang dungu pun mampu melakukannya. Hal terpenting adalah memperoleh keuntungan dari kerugian kita. Itu memerlukan kecerdasan dan membedakan antara orang cerdas dan orang dungu. Lalu efek negatif keangkuhan yang lainnya adalah keangkuhan mencegah kita melakukan perubahan yang diperlukan. Kapanpun kita melakukan satu tugas dan berpikir kita sudah melakukannya dengan baik, kita jadi enggan mengubah pekerjaan tersebut. Kita mengabdikan diri kepada yang namanya status quo, bukannya mengabdikan diri pada kemajuan. Mengapa? Karena kita udah memiliki investasi emosional di dalamnya. Jadi jangan pernah kita untuk sombong, untuk angkuh, karena itu mencegah perubahan. So,
Salam untuk punya keinginan belajar, karena itu mengembangkan kehidupan dan talenta kita. Salam untuk bijak di dalam merespek atau di dalam merespon keangkuhan kita. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.